Nih lihat, kalau saya nyender begini apa yang saya takutin? Jawab. Takut kursinya diambil itu. Kalau orang bersandar kepada selain Allah, pasti hidupnya galau, karena takut yang disandarinya gak ada. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, sekarang punya keinginan. Coba sebutin ingin apa? Ini aja Pak Manajer pengen apa? Ingin seperti Utsman bin Affan. Apanya Pak? Kayaknya saya tahu kalau udah dengar Utsman bin Affan kayaknya, padahal mah tawadunya juga bisa tuh. Misal ingin kaya. Siapa yang menggenggam kekayaan? Jawab hadirin. Langit, bumi, berikut semua isinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah sepenuhnya langit dan bumi ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah tahan dari siapa yang Allah kehendaki, Allah ambil dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita ingin rezeki, udah satu-satunya yang kita pikir adalah Allah. Rezeki itu sesuka Allah Pak dibagikannya. Siapa yang Allah kehendaki kaya, jadi dia kaya. Nggak perlu pakai kerja keras juga. Kalau mau jadi kaya, jadi aja. Banyak kok yang leha-leha kaya, betul tidak? Cuman ini yang jawab, yang ini gimana nggak jawab? Ada yang dapat warisan ujuk-ujuk kaya aja Pak. Apakah kita harus kerja keras supaya dapat kekayaan? Lah tukang batu kerja keras Pak. Nggak kaya-kaya ya, tukang beca luar biasa ngebosehnya, tetap aja segitu-gitunya. Dengar ya Pak, Bu, ini konsep keimanan ini harus kita yakini. Kalau Allah mau ngasih rezeki pasti nyampe. Jadi kita harus ikhtiar, tidak? Ikhtiar itu adalah ibadah. Makanya diteruskan hadis tersebut, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah. Itu sepasang loh Pak ya. Ihris ala ma yanfa'uk dan wasta'in billah. Wa itu kayak uang logam. Dua-duanya ada. Jadi tidak cukup kerja keras, harus pakai doa. Tidak cukup doa, harus pakai kerja keras. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Nah, semua ini adalah amal soleh kita, ya. Apakah kaya pasti baik untuk kita? Jawab hadirin, jangan bikin emosi, Belum tentu ya? Belum tentu. Siapa tuh yang ditakdirkan minta kaya, ditakdirkan kaya, akhirnya jadi rusak? Korun rusak. Ada lagi sahabat Nabi itu yang minta kaya, yang kambingnya dibanyakin, akhirnya hilang sholatnya karena ngurus kambing terus. Nah, salabah. Ada yang nanya, pengen kaya? Enggak. Kalau saya kaya harta enggak pengen. Kaya hati mau. Kalau harta itu saya sih maunya asal cukup aja gitu. Untuk makan cukup, ngasih makan santri 5.000 cukup, itu aja lah ya. Perlu kendaraan cukup, beli kendaraan buat teman-teman juga cukup, asal cukup aja ya. Perlu banyak? Enggak perlu, karena banyak tuh kalau nggak cukup stres juga ya.
Coba punya sepatu banyak, nggak ada yang cukup, stres. Makanya dalam surat At-Tolak ayat 3 itu ya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Gitu tuh Om. Ya. Boleh pengen jadi Utsman bin Affan, tapi jangan cuman kekayaannya. Karena itu belum tentu baik, kesolehannya udah mantap. Gimana dong? Saya ingin kaya. Iri boleh Pak, iri kepada orang yang dititipi kekayaan oleh Allah, menjemputnya dengan cara yang benar. Kalau udah dapat, didistribusikan dengan benar, oh itu bagus. Karena orang tentang kekayaan ini ada 4. Satu, yang diberikan harta oleh Allah dan diberi ilmunya. Pas dikasih harta, tahu ini harta dari Allah, ini harta milik Allah, maka dia menjemput hartanya dengan cara yang Allah sukai, dan kalau udah dapat dibagikan, dipakai di jalan yang Allah sukai. Ini paling beruntung nih, dikasih dunianya dan dikasih ilmunya. Nah yang kedua, ada yang dikasih dunianya tapi nggak dikasih ilmunya. Maka hartanya ini ngambil hartanya dengan cara yang batil, dan kalau udah dapat dipakai maksiat. Nauzubillah. Misnya di ilmunya. Ada yang dikasih ilmu oleh Allah, tapi hartanya enggak dikasih banyak. Tapi dengan ilmunya, dia iri baik, kibtah namanya ya. Iri, aduh kalau saya punya harta, ingin saya jadi haji, ingin saya sedekah, ingin saya wakaf. Ini Pak, pahalanya sama. Yang apes adalah yang tidak dikasih hartanya, tidak dikasih ilmunya. Jadi ngaco duh, coba kalau saya kaya, saya pengen mesum nih, gitu. Ya semoga ditakdirkan dengan izin Allah makin mirip dengan Utsman bin Affan. Amin. Allah sedang mendengarkan. Ayo, pengen apa lagi? Cepat nih. Apa yang diinginkan? Ini cara nyambung ke Allahnya. Pasti tidak jauh manusia tuh dari roja dan khauf, harap dan takut. Makin bagus tauhidnya, harapannya itu udah bulat. Apapun yang dia harapkan ke Allah saja. Makin kurang tauhidnya, berharapnya dari selain Allah. Ini yang bikin galau, tiada akhir atau sengsara selama-lamanya, adalah karena hatinya itu bersandar kepada selain Allah. Nih lihat, kalau saya nyender begini, apa yang saya takutin? Jawab. Takut kursinya diambil itu. Kalau orang bersandar kepada selain Allah, pasti hidupnya galau, karena takut yang disandarinya nggak ada. Yang bersandar kepada gaji, takut PHK, karena gaji sandarannya. Padahal banyak yang tidak punya gaji tapi hidup, betul. Banyak yang gajinya kecil juga masih hidup. Mau contohnya? Ya ini dia ya. Kalau ngandelin gaji mah dari dulu juga pada meninggal karyawan itu. Yang bersandar kepada penampilan, takut tua, ya kan? Yang bersandar kepada jabatan, takut mutasi. Kalau ngedengar mutasi itu seperti ngedengar mutilasi. Yang takut, yang bersandar kepada suami, takut suaminya titik-titik ya. Yang bersandar kepada mertua, takut mertua nggak bagi waris ya. Pokoknya yang bersandar kepada selain Allah pasti hidupnya tidak tenang, karena semua sandaran itu
tidak bisa memberi manfaat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Makanya latihan bertauhid itu adalah latihan dua hal. Satu, menafikan la. Seperti meja ini, sekarang banyak di sini barang ya, ada HP, ada mikrofon, ada ini, macam-macam. Latihan pertama dalam tauhid itu, dalam zikrullah itu adalah meniadakan, hilangkan, tidak ada pencipta selain Allah, tiada pembagi rizki selain Allah. Menafikan, kemudian menisbatkan, dihilangkan dulu, tidak ada yang menciptakan segala-galanya selain Allah. Apa efeknya? Kalau yakin semua ciptaan Allah, bagusnya tidak sombong, ada kekurangan tidak minder, lihat orang lain tidak iri, lihat yang kurang tidak menghina, dan siap kapanpun ini ciptaan Allah nih, ini milik Allah. Tidak ada pemilik selain Allah. Ulangi, tiada pemilik selain Allah. Jadi aslinya hotel ini milik siapa nih? Benar. Jadi Pak Eko bagian apa? Bagian jaga, ya, security. Milik Allah ini. Coba nanti Pak Eko kalau meninggal bawa kamar yang mana? Bawa mebel yang mana? Nggak dibawa. Giliran ini. Kalau nanti pemilik ini meninggal, kan cuma dua tentang rumah tuh. Kita yang ninggalin, atau rumah yang ninggalin kita. Rumah ninggalin kita tuh artinya dijual. Kalau kita yang meninggalkan rumah artinya meninggal. Udah nggak dibawa kemana-mana. Di sini aja dunia. Makanya latih, tidak ada pemilik selain Allah. Belajar dari tukang parkir ya. Banyak mobil, tidak sombong, ganti-ganti mobil, tidak ujub, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Kenapa? Karena hanya titipan. Ini suka-suka Allah nih, semua nih milik Allah. Kalau Allah mau kasih, Mas Eko nih dititip takdir, jadi itu hadirin. Kalau Allah mau ngambil, ambil aja, nggak ada yang bisa ngalangin. Seperti anggota titik-titik itu ya, pas saya nggak akan ngomong anggota dewan, anggota DKM lah ya. Itu lihat bupati mana tertangkap, angkat, turunkan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah kasih kekuasaan, jadi nih. Allah ambil, karena tidak ada penguasa selain Allah. Sama semuanya. Maaf ya, ini tubuh juga milik Allah nih Pak. Tua, uban, walaupun makan sari areng, karena atau ketan hitam ya, atau jintan hitam, tetap ya beruban ya. Ini saya tidak tahu nih Pak, badan ini barengan atau tidak pulangnya. Ada yang pulang sebagian tuh. Ada yang tangannya dulu pulang duluan, ya kan? Ayah saya karena tentara ya kena ledakan, jarinya hilang duluan, pulang duluan. Tapi ini kalian kan sebagian giginya sudah pulang duluan ya. Ya kan? Ini bukan milik kita, Bu. Ibu dulu remaja ya, Bu ya? Hah? SMP ya, Bu ya? SMA? Kenapa sekarang jadi begini, ha? Coba Ibu dulu pakai seragam SMA, lucu. Sekarang pakai lagi. Kenapa lebih lucu ya? Saya bicara begini karena ada reuni SMA, Pak, pada pakai seragam zaman dulu. Itu mah lucu sekali. Seragamnya memang sama, tapi yang agak beda tuh bentuknya, Pak.
Memang tubuh ini milik Allah. Ada waktunya diambil oleh Allah. Kalau Allah mau ngambil, ngambil saja. Dan pasti ada hikmahnya, ya. Makanya jangan merasa memiliki. Tidak ada pemilik selain Allah. Apalagi tidak ada yang berkuasa selain Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bergabung jin dan manusia akan memberi kepada kita satu butir nasi saja. Kalau Allah tidak kehendaki sampai tidak, nggak ada yang jawab. Sampai tidak. Semua ini hanya bisa terjadi biiznillah. Ini pertemuan ini hanya terjadi dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak ada pertemuan ini. Jin dan manusia bergabung akan mencelakakan. Kalau Allah tidak menghendaki saya celaka, celaka tidak? Tes coba yang semalam diulangi di sini. Lempar ke AA pakai apa aja, botol, gelas, HP atau apa aja. Silakan lempar ke saya sok, ya. Kalau Allah tidak izinkan, tidak kena. Sok Pak Polisi, lempar saya. Nanti saya laporin oleh saya. Enggak bisa. Walaupun banyak virus di mana-mana, kalau Allah tidak kehendaki kita sakit, enggak tuh. Makanya kalau ada apa-apa, nyandarnya sama Allah. Allah Maha Dekat, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Nah, ini penting hadirin, karena banyak yang bersandarnya kepada atasan, kepada relasi. Jadi kalau dagang misalkan ya deh ya, ada pedagang sini, kita harus tahu bahwa pembeli itu digenggam oleh Allah. Tidak ada yang bisa beli kecuali Allah yang menghendaki. Jadi kalau sedang dagang mangga, dagang jeruk, banyak zikirnya. Ya Allah ya Razak, hanya Engkau yang Maha Kuasa. Datangkan ke tempat ini hanya yang membawa rezeki yang halal berkah. Doa saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ini Allah Maha Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang meminta apabila meminta kepadaku. Yang doa itu dikabulkan. Ini Allah Maha Dekat nih. Tapi kita jarang minta ke Allah, ya.